Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Fi hadzal yaum yaumul khamis tarikh 1 min Ibril sanwasil dirasatana fil hadis. Takallamna sabiqan an ba'dul buyu manhiyun anhu. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang beberapa macam jual beli yang dilarang. Dan kita akan memasuki pembahasan yang selanjutnya, yakni hukmu bai'atani fil bai'ah, yaitu hukum dua transaksi dalam satu jual beli. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya berkata, Naha Rasulullah sallam an bai'ataini fi bai'atin. Rasulullah sallallahu melarang dua jual beli dalam satu transaksi. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Wali Abi Dawud, dan diriwayatkan juga dari Abu Dawud, man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu au kasuhuma awir riba. Barang siapa yang melakukan dua jual beli dalam satu transaksi, falahu au kasuhuma, maka hendaknya dia memilih yang harga yang lebih murah atau terjerumus dalam riba. Taib, nantakil ila al-wajh atsani, yakni fi syarh, yakni makna al-bai'ataini fi bai'ah. Al-bai'ah bimakna safqatul bai', yaitu adalah safqah, yakni transaksi jual beli. Wal murad, yakni aqdani fi aqdin wahid, yaitu dua transaksi dalam satu jual beli. Waqad ikhtalafal ulama fi tafsir dalika ala aqwal. Yani ulama berbeda pendapat tentang bagaimana maksud yakni dua jual beli dalam satu transaksi. Pendapat yang pertama yakni al-awwal, yakni an yaqula, yakni abi'uka hadha thawb naqdan bi asratin aw nasi'atin bi ishrin. Yakni saya menjual kepadamu pakaian ini. Ya, ini kalau harga cash itu 10. Aw nasi'atin bi ishrin, atau kredit 20 harganya. Aku menjual baju ini kepadamu kalau cash itu 10, kalau kredit 20. Wa hadza tafsir Samak bin Harb wa riwayat hadis an Ibnu Mas'ud. Ini diriwayatkan dari Samak bin Harb. yakni sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, yakni naha Rasulullah SAW an safqataini fi safqatin wahidin. Ini Rasulullah SAW melarang dua transaksi dalam satu jual beli. Ya, ini tafsir Imam Malik wa kadzalika fil Muwatta wa Nasa'i fi sunanihi wa huwa ahadu tafsirai as-Safi'i kama naqala Ibnu Bar. Ini pendapat yang pertama seperti itu. Ats-tsani, yani an yashtaratu ahadul muta'aqidaini 'alal akhar aqdan ukhra. Yani dua orang yang bertransaksi itu mempersyaratkan akad yang lain, adanya transaksi yang lain di antara penjual dan pembeli. Jadi akadnya bukan jual beli saja. Kasalaf, yakni seperti utang, ini au bai atau jual beli lagi, au ijarah, yakni atau penyewaan, au syirkah atau kerjasama, yakni adanya transaksi yang lain di antara penjual yang pembeli, bukan hanya satu transaksi.
Ka'an yaqulal bai', seperti dikatakan ketika penjual mengatakan abi'uka hadhihi sayyarah bikada au tabi'ni sayyaratuka bikada. Ya, ini aku akan menjual kepadamu mobilku dengan syarat kamu menjual mobilmu. Au tu'jironi baituk, atau kamu menyewakan rumahmu. Hada tafsir Hanabilah wa nisbatu Ibnu Abdul Bar ila Syafi'i adon. Ya, pendapatnya seperti itu. Ats-tsalits yakni an yabi'ahu sil'atun bimi'ah ila ajal thumma yastariha minhu halan biaqal. Ya, ini menjual barang dengan kredit itu sekian. Kemudian membelinya kontan sekian tetapi harganya lebih rendah. Misalkan seperti aku jual kepadamu rumah seharga 100 juta. Tetapi kredit. Kemudian tak beli barangnya, tadi saya beli kembali dengan harga 80 cash. Nah, ini lebih rendah. Tadi yang awalnya 100 jadi 80. Nah, ini tidak. Hada mas'alatul inah. Ini namakan bai'i inah. Ya, ini menjual lebih murah daripada membeli. Li'anal bai' bimi'ah aqd. Karena jual beli 100 itu transaksi, wasira' bisamanin aqdun akhar. Ini membeli dengan 80 itu akad yang lain. Ada dua akad di sini. Wa hadha huwa alladhi tadullu alaihi riwayah Abi Dawud wa qad ihtara hadha tafsir Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim haitsu qala hadzal ma'na hadis alladzi la ma'na lahu ghairuhu. Ibnu Qayyim mengatakan ini adalah makna hadis yang tidak ada makna yang lain. Nah, itu pengertiannya seperti itu. Wa qawluhu falahu awkasuhuma awir riba. Maka pilih transaksi yang lebih murah atau dia terjerumus kepada riba. Yani al-waqs, yani bimana an-naqs, yani al-makna anna man ba'a sayyarah masalan bimi'ah alfu mu'ajjalin. Barang siapa yang, atau misalkan contohnya ketika seseorang menjual mobil harganya 100.000, itu kredit diangsur. Sumastaroha bisamanin naqdan, kemudian membelinya dengan 80 cash. Nah, falayahlu min amron, ini tidak terlepas dari dua perkara. Imma an yumdiyal aqd wa hadha huwa riba. Kalau dia melanjutkan transaksi ini, dia terjerumus kepada riba. Karena apa? Uang, yakni uang tukar menukar uang, yakni uang termasuk salah satu komoditi riba, yakni menukar 100.000 dengan 80.000. Ini termasuk transaksi riba. Li'an haqiqatul amr an annahu a'tahu bi thamanin mi'ah. Karena sejati realitanya dia memberikan 80.000. Wa ja'ala sil'ah wasiton, cuma menjadikan barang sebagai perantara. Hilatun ala riba, yakni termasuk menipu dengan transaksi riba. Amma an akhudha aqal wa hiya 80 wa yusallim minar riba. Kalau dia membelikan uang 80, nah ini itu maka yusallim minar riba. Yani aku jual rumahnya 80, diberi 80, yaitu apa? Dia selamat dari riba. Wa hadha huwal aukas. Ini adalah yang lebih rendah, lebih murah. Bimana ankus. Baik. Nantakil ila al-waja'u ats-tsalits. Al-hadis dalilun ala nahyi anil bai'ataini fil bai'ah. Hadis ini menjelaskan tentang larangan dua jual beli dalam satu transaksi. Wa hadza yaqtadi tahrimul aqd wa fasadihi. Ini menunjukkan larangan dan batalnya transaksi.
Waqad ittafaqa al-fuqaha al-qaul bimujibi ahaditsin nahyi an bai'atani fi bai'ah. Para ulama bersepakat bahwa ini termasuk larangan, yakni dua transaksi dalam satu barang, dalam satu waktu, dalam satu jual beli. Walakinnahum ikhtalafu fi tafsir, tetapi mereka berbeda pendapat dalam penafsiran makna tadi, kama taqaddam. Kemudian penjelasannya adalah amma tafsir al-awwal falaisa fihi bai'atan. Adapun penafsiran yang pertama itu tidak ada dua transaksi jual beli. Tadi apa? Cuma ada cash sekian, kredit sekian. Nah, itu tidak ada. Ini wa innama hiya bai'atun wahidatun bi tsamanin mubham. Yaitu satu transaksi tetapi dengan harga yang tidak jelas. Waqad ittafaqa ala ahadihima qabla tafarruq fal amrul wadih. Adapun mereka bersepakat salah satunya sebelum berpisah itu perkara yang jelas. Kalau pilih cash ya cash, kalau pilih kredit ya kredit. Wa in tafarraqa ala ghairi syai'in baqiya bi tsamanin mubhan. Adapun jika mereka berpisah ketika harga belum jelas, wahtalla syartun min syartul bai', kemudian meninggalkan syarat dari syarat jual beli, ya ini harus terjadi transaksi, fala yasih, maka ini tidak benar, tidak jelas. Illa in kana bainahuma khiyar liyu'min, kecuali di antara mereka ada khiyar, ini melanjutkan transaksi atau tidak. Fatakuna illah adamul istiqraru ats-tsaman, yang jadi ilahnya tidak adanya ketetapan harga. Wa hadza makna ba'idin an hadzal hadis. Ini makna yang jauh dari hadis ini. Amma ala tafsir ats-tsani, ya ini adapun dalam tafsir yang kedua, fahuma aqdani la mahdurun fihima fi dzahir illa ta'liqul bai' bi syaratil mustaqil yajuzu wuquha wa adamul wuquha. Adapun penafsiran yang kedua, ini tidak menunjukkan bahwa di dalamnya ada transaksi jual beli dua kali. Karena apa? Terkadang dia bisa melaksanakan transaksi atau tidak. Ini kamu beli, aku menjual rumahmu dengan syarat kamu menjual ini. Nah, ini kemungkinan bisa iya, bisa tidak. Fala yastakir al-maliknya. Tuma yakni nantakil ila amat tafsir ats-tsalis fa huwa adharut tafasir. Adapun penafsiran yang ketiga, ini adalah tafsir yang mendekati. Wa nahyi an hadhihi surah lisadid dari'ah, dan pelarangan ini termasuk untuk mencegah terjerumus kepada riba. Ya tadi apa? Aku jual 80, kamu beli 100 atau kebalikannya. Ini termasuk apa? Riba. Al-wajhu ar-rabi' fil hadis awdahat dalil ala nahyi anil khiyal alladhi hiya fi dhahir bai'un fi hadhi haqiqah riba. Hadis ini menjelaskan secara gamblang bahwa enggak boleh apa? Menipu daya dalam jual beli yang pada hakikatnya di situ adalah transaksi riba. Ini aslinya transaksi riba, tetapi hanya disamarkan saja. Al-wajhu al-khamis fil hadis dalilun ala qaidatus saddid dara'i wa anal umur bimaqasidiha. Hadis ini menjelaskan bahwa di sini ada kaidah ini untuk mencegah hal terjerumus ke dalam riba. Wal anal umur, dan segala sesuatu perkara itu pasti ada tujuannya. Wallahu a'lam. Taib, ilahuna alhunaka kalima ghairu wadiha au asya yahtaju ila tasrih. Taib, adunu nahtayu bihadal qadar, insyaallah nuwasil fima ba'd. Nahtim bi kafratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.